Oke, ini kita sambil mau nganter orderan, kita mau ngomongin soal klitih ya. Semakin ke sini, semakin ke generasi muda, klitih udah beda cerita coy. Nggak ada terus, wah kalah, ayo serang nih. Salam olahraga nih. Melayu maksudnya. Salam olahraga bukan dikeroyok tapi Melayu. Baru pindahan gitu, aku masih di pinggir lapangan coy. Masih memantau keadaan loh. Ada orang datang lagi tuh di barat di lokasi mereka ngelemparin. Wah iki kewanen iki bareng nguncali tuh ya Rono teko dhewe meneh. Aku sama temenku nyamperin. Oh ternyata Intel. Tanya gitu. Ada kejadian apa barusan? Nggak tahu sebut-sebut nama sih. Ya mungkin ada ini stikernya. Hai. Kowe nek dikei pilihan, kowe milih ketemu klitih Jogja menggemaskan atau ketemu Uhting Larani Ati yang lebih meresahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Kemarin itu saya bikin konten coy. Itu mau ngebahas soal klitih ya. Cuma mah nemu ulo. Akhirnya kontennya itu berubah dari klitih itu mah jadi ulo. Dan yang menariknya lagi saya mah menjadi semacam pusat informasi. Jadi tiap kali saya jalan itu ditanya, ada apa? Ulo. Ono apa? Ulo. Ono apa? Anak ula. Bahkan saya mau pergi pun udah nyalain motor mau cabut itu ada ibu-ibu tanya, ada apa? Ada ular. Apa? Ular. Ya gitulah. Ya gitulah coy. Oke, ini kita sambil mau nganter orderan, kita mau ngomongin soal klitih ya. Semoga bisa ya ini. Sekudune rano kejadian-kejadian. Engko apa next time nek pas beda konten ya coy ya. Ndak kontennya gagal. Ini aja openingnya gini udah ngomong ngalor ngidul. Oke, kita kanan karena kita mau ke arah Malioboro. Oke, jadi kalau kita ngomongin klitih ya, sebenarnya klitih itu istilah cukup lama. Sudah cukup lama. Sip. Dan klitih itu udah ya sebenarnya dahulu itu dipakai untuk hal yang baik gitu loh, bukan ya apa ya, hal yang positif loh. Klitih itu klitih itu kayak melakukan aktivitas di luar ruangan yang bermanfaat gitu loh, apa ya, berkegiatan yang bermanfaat gitu loh coy. Aslinya sih gitu kalau dulu loh ya. Cuma nggak tahu klitih itu lama-lama menjadi pergeseran arti gitu. Dari hal positif menjadi hal negatif ya. Dan klitih itu sebenarnya waktu itu untuk nyebut semacam geng pelajar, geng anak sekolah gitu. Baik itu SMP, lebih banyak SMA ya, yang udah waktu zamanku SMP saya dong numpak pit coy. Yono saya motoran sih. Akam sih biasa nih. Untuk nyebut itu yang geng-geng sekolah itu pada ya biasa ribut di jalan gitulah. Itu biasanya terus klitih itu. Cuma aku belum nyari referensi ya. Cuma ini apa yang aku tahu aja, yang aku ceritain ini soal klitih. Oke, sebelum kita lanjut lagi cerita soal klitih, aku tak seperti biasa ke selatan dulu coy. Mumpung sepi gini jadi nonton motor tipis-tipis gini ya. Pokoknya nonton motor nyebrang rel di stasiun Tugu gini tetap lestari. Walaupun situ nggak ada yang jaga. Oh ada loh saya ketok motore wi. Cuma kita mau ke selatan terus, makanya kita ini oke, kita udah masuk ke Malioboro. Jadi pas zaman saya sekolah itu klitih itu ya cuma geng sekolah gitu coy. Dan mereka itu nyerangnya itu antar geng. Jadi misalnya sekolah A gengnya itu geng A ya,
katakanlah gitu geng A, dia nyerangnya tuh yo musuhnya geng B, ya udah geng B. Nah gitu, pokoknya emang serang-serangan antara geng di sekolah gitulah coy, bukan nyerang orang pada umumnya gitu. Zaman dulu sih gitu. Dan nek bolone ya wis ra diserang walaupun sekolah lain. Dan dulu itu biasanya ada kaosnya gitu. Misalnya yo kaos geng Windu dolan-dolan, nah gitu ada. Dan mereka tuh secara gentle gitu loh coy, pakai kaos itu muter-muter gitu. Nggak cuma malam hari, malah dulu pulang sekolah gitu, bahkan kadang ada jam istirahat gitu loh, jam 12 gitu copot seragawe kaosan isore gue katok abu-abu muter marani ya ora marani sih, lewat ngarep sekolah musuhe gitu. Terus akhir ya dilah minggu rating. Terus ya akhirnya biasa terus kayak misalnya ya, sekolah A kayaknya marani segede sekolah B. Kayak gue aduh misalnya katakanlah di sini sekolahnya. Oh iki kepatian nih. Misalnya lewat ini sambil belayar rung. Nah, wes. Kayak doyak langsungan kecekel apa ora ya mbuh engko. Ya nek tendang-tendangan di jalan gitu kabarnya sih ada. Cuma biasanya mah ora kecekel, cuma next time gitu urusannya ya wis kuwi karo cah kuwi. Sek ya, ini udah deket lokasi pengantarannya, tak antar dulu. BTW ini jalannya kayak gini amat ya. Nanti kita lanjut lagi aja ya sehabis mengantar ini. Oh, malah hujan coy. Lagi ngomongin klitih malah hujan nih, gimana ini? Golek nggon iup-iupan nih kudune. Ya udah, kita sambil nyari tempat ngiyup, tak anu ya, tak ngiyup dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan coy. Alhamdulillah udah reda hujannya. Kalem-kalem aja, jalannya licin mesti. Oke, kita masih ngomongin soal klitih aja ya. Ya kayak gitu kalau zaman dulu antar geng terus pakai kaos gitu. Sorry mungkin kalau ada yang saya ulang karena tadi kesekipan. Agenis garing coy. Oke, jadi ya kira-kira kayak gitu sih klitih dulu. Dan yang diserang tuh ya emang musuhnya antar geng SMA, antar sekolah gitu. Nggak nyerang orang umum coy. Belum pernah terdengar kata klitih zaman SMA itu menyerang orang umum. Ya pada intinya kalau zaman dulu klitih-klitih itu ya emang cah-cah sekolah gitu. Nah, semakin ke sini, semakin ke generasi muda, itu klitih udah beda cerita coy. Berani nyerang siang ya toh. Berani kalau dulu, oh ya sorry ada yang kelupaan. Kalau dulu berani secara gentleman gitu loh. Kamu ada masalah ya udah, yuk selesain aja. Bahkan ada yang sparring 1 lawan 1. Menang ya wis menang, kalah ya wis kalah. Nggak ada terus kalah ra trimo njuk tawur gitu. Ya mungkin ada 1-2 kasus yang kayak gitu. Cuma nek zaman dulu ya wis ngono kuwi. Rampung gentle to ya wong lanang ya koyo ngono. Wis menang ya menang, kalah ya kalah, wis rampung. Nggak ada terus dendam gitu loh. Seandainya nggak terima ya wis next time nganu sparring lagi. Nggak ada terus wah kalah ayo serang nih. Salam olahraga nih. Melayu maksudnya. Salam olahraga bukan dikeroyok tapi melayu. Kita lari jogging terus gitu. Enggak gitu kalau zaman dulu. Ya itu mungkin generasi yang lebih muda lagi terus ya jadinya saling apa ya? Ya mungkin kalau pakai gaman ada dulu gear dikasih ke sabuk itu loh, sabuk yang kain gitu kan, dihubung-hubung kayak. Tapi ya biasanya gear gitu enggak ya dibawa diubeng-ubeng kayak, tapi enggak buat nyerang. Ya Allah, sini kering ya. Ya alhamdulillah ya itu. Jadi cuma sekedar untuk menakut-nakuti gitu loh coy. Yang bawa katana juga ada dulu. Pas saya masih ke sekolah gitu. Ada ya gitu. Tapi ya enggak buat nyerang orang, ya
atau nyerang musuhnya enggak, tetap wani kosong-kosongan. Nah ketika saya udah mau lulus itu udah beda cerita lagi coy klite, uncal-uncalan watu. Nanti kita lanjut lagi ceritanya soal uncalan-uncalan watu. Udah merah, kita lanjut di sana ya. Kita lanjut lagi ya obrolan kemarin mengenai klite. Kok kemarin ya kelepasan aku coy. Jadi ini tuh nggak tak bikin di hari yang sama kontennya. Kita sambil jalan aja sambil ngonten. Jadi dulu itu kemarin tuh aku cerita yang lempar batu ya. Oke, jadi iya tuh lempar batu ya sebelumnya. Jadi waktu itu pernah kayak semacam malam sebelum pelantikan ya, semacam makrab gitulah coy. Waktu itu aku ikut PMR Palang Merah Remaja, iki biasa lagi. Nah di sekolahku, nah pas waktu itu mau makrab gitulah pokoknya. Jadi katakanlah ini jalan raya di sini. Sekolahku tuh nggak pinggir jalan raya, masuk gini, masuk ini gedung sekolah, ini jalan raya, dan di sini itu ada lapangan. Nah posisinya gitu coy. Karena waktu itu mau makrab, jadinya dan PMR yang cewek-cewek itu bikin tenda, kalau yang cowok itu pakai apa namanya jenisnya bivak gitu kan, pakai tongkat gitulah pokoknya di lapangan itu, lapangan depan sekolah. Nah tahu-tahu aku emang yang lain pada bikin tenda sama bivak, aku sih masih nyantai-nyantai aja duduk di pinggir lapangan. Loh kok koyo nasi klap klip gitu loh, maksudnya kayak apa ya, benda yang terpantulkan oleh cahaya gitu loh coy. Model-modelnya kayak gitulah. Awalnya apaan sih ini, aku masih mikir gitu loh, kok no kayak benda yang terpantulkan oleh cahaya. Terus begitu nganu kok ada gerakan-gerakan, oh ternyata setelah saya sadar itu tuh motor coy di barat lapangan. Jadi ada lapangan gede, terus ada lapangan basket gitu. Lapangan basketnya pinggir jalan gitu ya, kayak yang di situ. Oh kayaknya sekolahku ya. Ya kono kuwi dengan lapangan kono kuwi coy. Kemudian pas lewat sini, jadi tahu-tahu ada makrab gitu, dilempar batu coy di lapangan, padahal itu anak-anak PMR. Wah ini udah mulai beda cerita toh. Biasanya musuh iki ya ming geng-geng ngono kuwi, iki ono acara dan itu bukan PMR, kebanyakan cewek coy. Dan pas angkatanku itu nggak ada yang ikut geng, tahu-tahu dilempar batu. Nah di yang tempat nongkrong teman-teman yang ikut itu geng itu ada yang ngejar satu motor pergi seret, tapi nggak ketangkep. Akhirnya tahu-tahu terus dilemparin batu bilang gitu sama pembinanya, ya udah pindah aja yuk di dalam, di kayak halaman sekolah gitu. Dan pas baru pindahan gitu aku masih di pinggir lapangan coy, masih memantau keadaan loh. Ada orang datang lagi tuh di barat di lokasi mereka ngelemparin. Wah iki kewane nih bareng nguncali doya rono teko dhewe meneh. Aku sama temenku nyamperin, oh ternyata intel. Tanya gitu, ada kejadian apa barusan? Itu pak tadi dilemparin pakai batu sama mana nggak tahu, kita nggak paham itu geng mana, cuma yang jelas tadi ada yang ngejar, tapi ya nggak tahu juga mereka dapat info nggak identitasnya yang lemparin dari mana, sekolah mana gitu. Ya bukan sekolah deng, geng sekolah mana gitu. Kayak gitu sih kalau pas ada salah satu pengalaman saya soal klitih zamanku. Nah kalau sekarang kan harus beda cerita toh coy. Belum tentu anak sekolah juga kok yang jadi klitih itu. Kadang jadi ini kejahatan di bawah umur, tapi kapan ya umurnya di atas 20 ada, 26, 27, 22 ono. Wis ora cah sekolah to iki. Wis cah gede nek ono kuwi. Makanya itu lah, nek ini kejahatan di bawah umur ya ada yang mungkin iya, tapi ada yang enggak juga kan gitu. Nanti kita skip lagi ya mungkin ceritanya. Kita nanti sambung lagi entah di hari ini ya atau hari besok atau lusa. Ya sambil jalan pas ngeterke orderan coy. Oke. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel saya Windu Dolan-Dolan.
keras. Oke, nanti kita akan lihat kondisi jalanan Jogja di sore hari ini, pas bulan Ramadan gini ya, menjelang buka. Oke, idamanmu coy. Hai. Ayo ngeblong ben ditilang. BTW tadi aku lewat Miro Tanggodean ya, dari utara ke timur karena ambil ini orderan. Dari perempatan udah ada itu idamanmu juga tadi. Udah disemprit dari diacungin nggak pakai helm. Dan tadi di deket pom apa kone Jati Kencana ya nih, itu juga ada yang ketilang coy, kayaknya gara-gara nggak pakai helm. Keras coy ini berarti. Oke lah, kita nikmati aja perjalanan sore ini. Nanti mana aja yang akan kita rekam. Yang jelas jangan lupa di subscribe channel saya, Windu Dolan. Ya rada heran aja ya kenapa razia ini jam segini. Ya bukan razia ya, mungkin wong ora ono plange, cuma mungkin apa antisipasi klitih kali ya. Tapi jadi cegat tadi di situ ya nggak pakai helm. Yang diincer gitu dan mengeluarkan segepok kertas sakti. Ya wis lah, nanti kita sambil lihat-lihat lagi, sambil ngomongin klitih lagi ya nanti. Nanti kita lanjut lagi aja ya di agak sana-sana. Saya dirasain coy sama kalau nggak salah yang mereka itu, nggak tahu sebut-sebut nama sih ya, mungkin ada ini stikernya. Hai. Iya kan, feelingku betul loh coy. Ya madep sini ya udah ada gini aja. Oke, ini situasi di sini tuh cukup berbeda ya dengan di sana itu. Apa namanya? Kalau di daerah barat-barat sana banyak ini yang jaga. Tadi juga banyak yang ditilang juga. Kalau di sini nggak ada sih yang jaga. Masih lanjut ngomongin soal klitih ya, Jay ya. Ternyata tak cek di konten-konten kemarin itu durasinya udah lumayan ya. Ya berarti kita closing dulu aja ya. Next time kita ngomongin lagi soal klitih ya. Cuma kemarin sore itu kan ketemu itu tau aku uti-uti. Jadi gini loh, kalau uti malah kalau klitih itu sebenarnya ya meresahkan ya. Tapi nek dibanding karo uti nglarani itu mending meresahkan dia. Jadi klitih itu menggemaskan, uhting larani itu meresahkan ya. Jadi untuk judul saiki cai. Jadi ini pertanyaannya sebelum nanti kita lanjut konten selanjutnya mengenai klitih ya. Kowe nek dikai pilihan, kowe milih ketemu klitih Jogja menggemaskan. Sorry tak ulangi. Kowe nek dikai pilihan, kowe milih ndi? Ketemu klitih Jogja yang meresahkan atau ketemu uhting larani ati yang lebih meresahkan? Ayo, monggo dijawab. Dan terima kasih, jangan lupa di subscribe channel saya, Windu Dolan-Dolan. Pokoknya tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.